Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ini itu bisa cepat kita pahami. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau cek hadirannya dulu ya. Ada Aldi Faisal, Muhammad Fauzan, Masita, Raslan, Ilham, Safaat, Mipanti, Akila, Jadi, Yahya, Sakit, Amanda, Sakit. Oke baik, di sini ada beberapa yang isin dan ada yang sakit. Nah, kita doakan semoga yang isin itu karena mungkin ada urusan keluarganya, semoga cepat kelar. Dan yang sakit kita doakan semoga bisa berkumpul bersama-sama kita di pertemuan selanjutnya. Amin. Bagaimana kesiapan belajarnya hari ini? Sudah siap belajar? Siap. Ada sampah tidak di bangkunya, di lacinya ada? Aman? Ya, baik. Saya mau tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana menyajikan data atau membuat tabel distribusi frekuensi. Ada berapa langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Coba kita. Menentukan jangkauan. Menentukan jangkauan. Yang ini? Yang kedua? Menentukan banyak kelas. Yang ketiga? Menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas. Dan yang terakhir apa itu? Buat tabel. Membuat tabel distribusi. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama menentukan jangkauan, yang kedua menentukan banyak kelas, yang ketiga menentukan panjang kelas, yang keempat membuat tabel. Jadi perlu diingat itu. Jadi karena pelajaran sebelumnya itu berkelanjutan untuk pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Jadi kita masuk materi hari ini. Sebelum masuk materi saya akan perlihatkan beberapa topik masalah. Ya, siapa yang suka masalah? Jangan. Tapi masalah itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di atas. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengarkan teman kita atau orang lain itu mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti ini. Rata-rata siswa ke sekolah itu datang jam 7 pagi. Yang kedua, jangan salah. Rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Yang ketiga, rata-rata berat badan dari siswa yang mengikuti pembelajaran ini adalah 51 kg. Muncul pertanyaan, apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan? Tidak. Ada lagi? Angkat tangan silakan. Sama. Ada lagi? Angkat tangan. Sama. Oke, kita lihat jawabannya supaya lebih pasti. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah memang benar yang dimaksud rata-rata pada kalimat-kalimat itu menunjukkan arti rata-rata yang dimaksud dalam ilmu statistika? Jadi sebagai kesimpulan dari permasalahan ini bahwa rata-rata itu berbeda dengan kebanyakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan animasi berupa video. Nah ini, bisa dilihat ya.
Oke, dari animasi yang kita perhatikan bersama-sama, itu tadi ada dua orang. Temannya Dep ini mengatakan bahwa saya mau mengukur bagaimana tingkat matematika saya dari teman-teman. Ya, apakah di atas atau di bawah? Nah, menurut temannya bahwa kita bisa mempelajari, ya, mengetahui nilai itu dari mempelajari ukuran pemusatan data. Di antaranya ada median, apalagi median dan modul. Oke. Kemudian saya kasih perlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan median, modus pada data tunggal dan kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan median, modus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai sini dipaham? Oke. Sekarang kita supaya lebih semangat, ya, supaya lebih semangat, karena di sini ada saya lihat loyo-loyo, kurang bersemangat. Ya. Supaya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, saya kasih es breaking. Mau? Kalau begitu kita berdiri dulu. Nama es breakingnya adalah ice breaking dengan menggunakan lagu motivasi. Semua tangan ke atas dulu. Oke, kita bisa mulai. 1, 2, 3. Sekarang kita akan memasuki kegiatan inti kita pada hari ini. Jadi aku semua, tolong perhatikan slide yang ada di atas. Judulnya adalah perhatikan daftar nilai ulangan matematika kelas 10A. Ini adalah daftar nilai, beberapa nilainya, ya. Kemudian pertanyaannya, berapakah nilai terendahnya? 7? 5. Betul? Betul. Berapakah nilai tertingginya? 90. Berapakah nilai tengahnya? 88. Berapa? 88. Ada bilang 88. Nanti kita perluas lagi materinya untuk hari ini, ya. Nah, kita tadi sudah membahas beberapa poin-poin penting dari daftar nilai ini. Nah, saya mau kaitkan sedikit dengan topik materi kita hari ini. Yang pertama adalah MIAN, ya. Jadi materi pertama di ukuran pemusatan data itu adalah MIAN. MIAN itu bisa disebut dengan rata-rata hitung. Nah, biasa disebut dengan MIAN saja. MIAN dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ririn, ya. Jumlahkan datanya baru dibagi dengan berapa banyaknya data. Yang kedua adalah median. Median adalah ukuran, ya, yang terletak di tengah atau nilai yang ada di tengah, tapi dengan catatan setelah data itu diurutkan. Artinya diurutkan dulu dari yang terkecil ke besar. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang ketiga ada modus. Modus tadi yang dibilang kita lihat, ya. Ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Jadi dua ini, yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak muncul, ya.
Nah, sekarang saya sudah menjelaskan beberapa poin penting dari materi hari ini. Bapak Guru akan memberikan berupa LKPD dan modul. Ya, modul. Semangat ya. Oke. Sebelum saya bagi LKPD dan modul, kita bagi kelompok dulu, ya. Kita bagi kelompok dengan kelompok yang pernah kita bentuk sebelumnya. Silakan. Artinya kita sudah menyajikan kelompoknya di tempo sebelumnya, jadi kita acak lagi supaya lebih bervariasi dalam mengerjakan LKPD dan modul. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu, silakan dilihat dan ini ada modulnya, bisa diperhatikan. Ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan sebagai sumber. Kelompok dua, mana? Ini kelompok dua, silakan lihat dan juga modulnya. Jadi cara pengerjaannya itu boleh lihat beberapa contoh. Kelompok tiga mana? Ada kelompok tiga. Kelompok tiga ini ya, KPD-nya. Kemudian ada modulnya juga. Nanti jawabannya atau cara pengerjaannya bisa dilihat sini. Dan yang terakhir kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ya, ada KPD yang contoh dan berupa materi juga ini. Oke? Nah, silakan. Sekarang silakan perhatikan dengan seksama. Dan ini merupakan penilaian buat saya. Jadi semua harus berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kita menemukan sikap gotong royong, ya, saling bantu membantu. Kalau ada temannya yang mengalami kesulitan, boleh dibantu. Dia harus bisa ya. Jadi saya persilakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh ajukan tangan dan kita bahas nanti di kelompoknya masing-masing. Silakan. Gimana? Bisa aman? Coba lihat ya. Jadi ini kan kita mendapatkan soalnya ya. Artinya mencari rata-rata. Sini ada data tunggal dan ada data kelompok. Jadi silakan cari dulu. Kemudian ada di modulnya ini ya. Rumusnya ya. Provinsi dari mana banyaknya data. Kita jawab di sini. Kalau ada kendala boleh nanti lanjut ya. Silakan, ini harus berpartisipasi aktif ya. Jangan ada yang tinggal vakum ya. Karena ini adalah penilaian bagi saya sebagai guru ya. Kalau ada yang kurang aktif, nah, itu nanti nilainya ya. Mana yang KPD-nya? Sudah dapat? Oke. Ada kendala di sini? Ada. Oke. Aman berarti? Oke. Coba lihat dulu yang kota kelompok ini. Ini median ya, median ya. Sekarang cari bonusnya median di modul. Oke. Ramah bisa ya? Nanti pentingnya nanti dalam kelasnya langsung mempersiapkan. Jadi kita tolong ya diperbaiki dengan baik-baik ini pengerjaannya, karena setiap kelompok nanti akan Bapak Guru akan menyuruh naik ya untuk mempresentasikan lembar kerja peserta didiknya ya atau LKPD-nya. Jadi mohon disimak baik-baik apa bunyi pertanyaan yang ada di LKPD. Dapat kelompok 4. Kenapa ada masalah di sini? Apa itu? Ya, terus. Bagus. Ya kan ini sebuah kan sering muncul ya. Ini paling banyak muncul ada 10 lah. Itu ada 3, yang lain kan ada 2, ada 1. Kalau di sini latihannya itu kan ada paling banyak apa? Ini kan udah banyak, banyak paling dimengerti. Ini kan datanya dulu dari yang rendah ke besar. Kita lihat, oh ini yang nilai yang paling satu. Ya, kenapa kelompok 2?
Oh, 12 itu dari mana ya? Kan tadi di sini mediannya 20 kan? Itu kalau dia media itu harus pakai kolom bantu namanya, kolom bantu. Ya, ada tambahan kolom. Kolomnya adalah kolom ada contohnya itu. Kita lihat contohnya modelnya mana? Ini kan frekuensi, ada tambahan kolom frekuensi kumulatif. Ini bagian frekuensi kumulatif. Nah, mana cara menentukan frekuensi kumulatif? Kalau di sini 5, berarti kita tekan 5 di sini. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 20. 25. Oke, baik. Sudah siap semua untuk melakukan persentase hari ini? Oke, jadi kami minta ya untuk minta setiap perwakilan yang ditunjuk dari teman-teman kelompoknya naik mempresentasikan hasil informasi atau jawaban yang diperoleh dari LKPD-nya tadi. Saya tunjuk dulu dari kelompok 1 dulu. Silakan maju. Siapa yang diutus? Siapa? Siapa? Silakan naik. Kita terus saja langsung presentasi dulu. Kenalan dulu ya. Dengan cara dasar presentasi. Nama teman-temannya juga boleh diperkenalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasution Fairhanda dan saya Nebati Putri dari kelas 1A. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mencari nilai rata-rata. Oke, jadi kelompok 1 dia akan mencari rata-rata atau mean dari data yang diberikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ini masing-masing kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diberikan oleh kelompok 1. Bisa ya? Nah, langsung saja pertanyaannya. Kenapa? Ya. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Saya akan menjelaskan Suaranya, kita tolong suaranya geser sedikit. Saya akan menjelaskan dari yang data tunggal. Pertama, cara mencari data tunggal. Pertama, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, terus dibagi jumlah banyaknya data. Terus sebar, ini hasilnya dari 40 ke 40 sampai ke 80. Hasilnya 1200 dibagi 20, hasilnya 60. X bar sigma FI kali XI dibagi sigma FI dengan hasil dari FI kali XI 2110 dibagi 50 hasilnya 42,20. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kan tadi ada yang bertanya ya? Siapa silakan? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Ririn dari kelompok 2. Pertanyaannya, nilai kolom XI itu dari mana? Dari 30 tambah 34 dibagi 2. Hasilnya dibagi 2. Oh, makasih. Oke. Sadar? Oke, cukup ya? Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidin, selaku anggota kelompok dari kelompok 2 dan beserta saya. Kami di sini ingin menuliskan jawaban dari soal yang telah diberikan kepada kami. Silakan. Oke. Kita lihat ya hasil kelompok 2. Silakan. Yang pertama itu ada data tunggal dari median. Inilah banyaknya data itu 20, jadi 20 dibagi 10 itu 2, jadi nilai tengahnya itu 2. 60 ditambah 60 dibagi 2, sama dengan 120 dibagi 2. Nilai tengahnya adalah 60. Untuk data kelompok 39,5 itu dari tepi bawah gelas 40 dikurang 0,5, jadi hasilnya 39,5 ditambah 5 itu adalah panjang gelasnya dikali 20 dari 1/2 N sama dengan 1/2 dikali 50, hasilnya itu 25 dikurang 15/20 hasilnya 42. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu ke kelompok 2. Yang bertanya? Silakan. Rekan saya penilai kelompok 3 ingin bertanya, cara mendapatkan nilai 5 itu dari mana? Kalau mendapatkan 5 Oke, tadi Stephen bertanya dari mana dapatnya 5. Nah, 5 itu apa ya? Panjang? Gelas. Silakan dijawab. Dari 30 sampai 34. Sekarang soalnya dengar. Dari 30 sampai 34. Oke, sudah ya. Tangan dulu buat kelompok 2. Oke, silakan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A. Nama saya Radipati dan Sigal. Kami akan menyaksikan hasil kelompok kami, yaitu cara mendapatkan bonus nilai bonus. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, dari mana? Apa? Ya. Berikan penyelesaian kenapa kelas 40 sampai 49 dijadikan kelas modus. Kenapa kelas dijadikan sebagai kelas modus? Ini ya, bisa kita lihat di sini. 40 sampai 49 dijadikan sebagai kelas modus. karena 20 itu nilai tertinggi dari potensi. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik, kelompok 4. Silakan. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Ada? Aman kelompok 4? Aman. Kalau aman kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Terkait dengan soal yang ada di LKPD-nya. Soal yang ada di LKPD itu masing-masing kelompok berbeda soal. Ada yang mencari mian, ada yang mencari median, dan ada yang mencari bonus. Ada yang kata tunggal dan ada yang kata kelompok. Nah, kalau mian apa rumusnya mian? Jumlah seluruh
data dibagi dengan banyaknya data. Kalau median nilai tengah dari data. Kalau modus nilai ya. Oke. Dari penjelasan Bapak tadi, anak-anakku sekalian pasti bisa menyimpulkan apa poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan ditulis saja manual poin-poin pentingnya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, saya mau tanya dulu ya. Untuk materi hari ini, kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya tadi? Untuk menjadi tinggi badan, apalagi? Apalagi? Ukuran sepatu, dan tadi seperti contoh yang kita lihat itu adalah mencari nilai matematika, ya. Apakah dia rendah atau tinggi? Oke. Baik. Bapak guru akan menginformasikan mengenai materi pembelajaran kita ya, untuk selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi yang berkaitan juga dengan statistika. Kalau ini ukuran pemusatan data. Pertemuan kedepannya kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu ada yang tahu nggak? Ada 3 macam. Kita akan mencari kuartil, ya, desil, dan mencari data kelompok dari nilai kuartil dan desil. Nah, seperti itu ya. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita semangat kembali, karena tadi sekian lama ya mencari soal, mendapatkan soal pasti kepalanya terasa panas ya. Panas atau menyala kepalaku ya. Oke, supaya kita mendinginkan suasana, kita ice breaking dulu. Nah, ini dulu saja ya, bawa dulu. Ice breaking adalah tepuk 1 sampai 5. Ya, kalau saya bilang tepuk 1 gini, ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2 begini, perhatikan, tepuk 2. Ya, perhatikan saja ya, tepuk 2. Oke, tepuk 2. Tepuk 2. Nah, kemudian tepuk 3, ini perhatikan. Tepuk 3. Oke, bisa? Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4, perhatikan, tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Baik ya, tepuk 5. Tepuk 5 ya. Tepuk 5, baik ya, tepuk 5. Oke, kita semua ya? Bapak akan urutkan dari 1 sampai 5 untuk berikutnya. Tepuk 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga dengan kita belajar hari ini, apa yang Bapak Guru jelaskan yang ditambah tadi oleh teman-temannya itu bisa diaplikasikan baik dalam pembelajaran maupun dalam proses kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk lebih baiknya mengakhiri pembelajaran kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya berdoa. Silakan di sini saja. Berdoa. Setelah kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tangan semuanya. Oke, baik. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.